Nike sempat meminta maaf kepada ibunya, minta didoakan. Jadi mungkin selama ini Nike banyak ngerepotin mami sama papi. Maafin Nike kalau Nike banyak salah. Hampuranya, cenah. Halo semuanya, selamat datang kembali di QTM Story. Di story gue kali ini gue tuh bakal ngebahas salah satu tokoh atau public figure di Indonesia yang multi talenta. Karyanya masih bisa kita nikmati sampai dengan sekarang. Jadi walaupun sosoknya sudah jauh lebih mendahului kita, jadi sosok legendaris ini yang namanya tuh tidak pernah redup. Karyanya pun masih bisa kita nikmati sampai dengan sekarang ini. Kalau kalian masih sering nongkrong di cafe atau di tempat-tempat live musik, sering diputer juga karya-karya beliau. Nggak salah kalau sampai dengan sekarang yang terbaru dinobatkan salah satu tokoh legendaris di Indonesia. Menurut gue sih itu nggak salah karena emang bisa dilihat dengan pengaruhnya beliau sampai dengan sekarang, itu namanya tuh ya tidak pernah redup sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau untuk predikat tersebut disematkan kepada beliau itu menurut gue sangat pantas. Beliau adalah merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia, perempuan cantik yang berasal dari Bandung yang memiliki aura yang selalu positif, berasal dari Bandung, Jawa Barat. Nika Ardila lahir di Bandung, tepatnya di tanggal 27 Desember 1975, merupakan seorang aktris, penyanyi, dan model, salah satu karya terbaik yang pernah dimiliki Indonesia yang berkebangsaan Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 19 Maret 1995 ketika mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Ketika beliau masih berusia 5 tahun, Nika Ardila memang aktif di kegiatan-kegiatan seni, mulai dari tarik suara, bahkan tari-tarian daerah. Tepatnya di tahun 1985, niatnya untuk serius di dunia tarik suara semakin ditekuni oleh beliau, karena dengan berbagai kesempatan beliau juga mendapatkan juara-juara dari beberapa perlombaan yang diadakan oleh salah satu televisi swasta yang berasal dari kota Bandung itu sendiri. Setelah beliau memenangkan beberapa kontes menyanyi, Nika didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Musisi Indonesia atau HAPMI di bawah asuhan Jajat Paramore. Nika mulai aktif di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan membawa nama panggung Nika Astriana. Kenapa Nika Astriana? Nama panggung itu diberikan bertujuan untuk menyaingi seorang yang saat itu merupakan salah satu penyanyi kenamaan Indonesia. Nah, jadi tepatnya di bulan Juli 1988, Nike setelah lulus SD, sekolah dasar, jadi beliau ini melakukan rekaman untuk album pertama. Akan tetapi album ini tuh gagal rilis karena memang usianya masih terlalu dini, sedangkan lagunya itu berisi dengan kisah-kisah percintaan. Jadi belum sempet launching karena masih terlalu kecil. Nah, di tahun 1989, Nike Ardila masih dengan nama Nike Astriana. Jadi dia mulai masuk ke dunia peran untuk melebarkan karirnya beliau. Jadi untuk lagunya tadi akhirnya rilis juga, tapi dengan menjadi soundtrack film tersebut. Ya. Setelah beliau cukup dikenal di dunia seni Indonesia, jadi nama Nika Astriana pun juga nggak lama karena beliau juga mengganti namanya menjadi Nika Ardila yang kita kenal sampai dengan sekarang ini. Jadi di penghujung tahun 1989, setelah album beliau ini rilis, jadi nama Nika Ardila pun sudah masuk ke jajaran artis papan atas dan patut diperhitungkan di Indonesia. Di awal pembentukan Nika Ardila pun memang ini udah dipersiapkan untuk menggantikan atau menggeser beberapa posisi artis papan atas saat itu, seperti halnya dengan Cut Irna sebagai model papan atas, Mariam Bellina sebagai pelaku peran layar lebar, dan sebagai diva rocker Indonesia yaitu Nika Astria. Dan akhirnya pun memang Nika Ardila ini memiliki kualitas yang bagus ya, talenta yang bagus, terbukti. Jadi beberapa sinetron yang dibintangi beliau itu mendapatkan rating yang sangat tinggi, membintangi puluhan iklan pada saat itu. Dan untuk lagunya sudah tidak perlu ditanya lagi, sampai dengan sekarang lagunya pun masih menjadi salah satu lagu terbaik Indonesia. Akan tetapi sangat disayangkan kembali, salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia ini harus menghembuskan nafas terakhirnya tepatnya di hari Minggu, di tanggal 19 Maret 95, beliau mengalami kecelakaan tunggal di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Setelah kecelakaan itu pun berkembang isu-isu negatif mengenai almarhum tersebut,
Dikatakan kalau beliau itu dengan keadaan mabuk, tetapi dibantah langsung oleh saksi kunci, yaitu asistennya sendiri atau Atun, kalau beliau tidak sedang mabuk ketika mengendarai mobilnya tersebut. Dan hasil visum pun menguatkan kalau di dalam tubuh almarhumah tidak terdapat kadar alkohol sama sekali. Jadi pemakaman beliau dilakukan di sore itu juga di hari yang sama, diiringi oleh ribuan fans dan beberapa rekan artis juga, dan tangisan para fans masih setia menemani beberapa hari setelah pemakaman beliau. Jadi di sini gue bakal menceritakan kronologi hari-hari terakhir beliau, tepatnya 1 hari sebelum dan menjelang kecelakaan itu. Di tanggal 18 Maret, tepatnya di hari Sabtu jam 6 pagi, Nika Ardila di rumah kontrakannya di Jalan Fatmawati dan ia tampak kelelahan setelah syuting. Dan Nika pun sempat meminta didoakan dan berpesan kepada Fitri, sepupunya yang ikut dia, untuk dijaga dengan baik. Dan di jam 8 pagi, Nike dan Sofiatun Wahyuni atau Atun, asistennya, menuju lokasi syuting kembali di daerah Bogor. Dan tiba di pukul 10 pagi, Nike langsung minta maaf kepada seluruh kru dan ia juga memeluk Darto, sang sutradara. Sampai-sampai sang sutradara pun bertanya, "Kamu kenapa?" Nika Ardila hanya diam saja. Syuting pun dimulai di jam 12.30 dan pada saat itu Nika mendapatkan 4 adegan sekaligus. Menurut lawan mainnya, menurut Tirta, pada adegan ketika ia memegang pundak Nika, begitu terasa dingin tanpa ekspresi. Jadi kayak udah bukan Nika lagi pada saat syuting tersebut. Jam 19.30 syuting pun selesai. Jadi sebelum pamit ke Bandung, Nika sempat memeluk Darto kembali sang sutradara. Sama perjalanan ke Bandung pun, Nika tuh juga banyak diam dan mereka tuh juga duduk di bangku belakang bersama Atun. Di jam 23, Nika sempat meminta maaf kepada ibunya, minta didoakan. Jadi mungkin selama ini Nika banyak ngerepotin mami sama papi. Maafin Nika kalau Nika banyak salah. Hampurannya, cenah. Ya pun ketika Nika minta maaf pun ibunya juga tidak memiliki firasat apapun karena dia pikirnya mungkin ya namanya anak wajar mungkin lagi minta maaf kepada orang tuanya gitu aja. Kak Adrila ini nggak lama di rumah, cuman 30 menit aja. Pukul 23.30 meninggalkan rumah dan Nika yang nyetir. Supirnya Pak Alim itu disuruh istirahat. Tepatnya di pukul 00 Nika dan Atun tiba di Hotel Jayakarta Bandung ya. Dan akhirnya mereka pun langsung jalan. Setengah 1 malam, Nika bertemu dengan Titi DJ, Bucek Dep. Di malam itu pun juga Niki tuh cuma diam-diam aja dan dia cuma minum jus aja seperti kesaksiannya si Atun tadi. Kalau membantah kalau almarhum tidak meminum alkohol pada saat itu. Udah menunjukkan sifat-sifat yang berbeda, tidak menunjukkan keceriaan seperti beliau biasanya kepada teman-temannya. Jadi dia banyak diam di dalam. Ya. Nah akhirnya pun mereka di pukul jam 3 subuh mereka pulang dari tempat hiburan tersebut dan mereka sempat makan dulu di Jalan Lombok ya. Jadi Nika pun juga udah bilang, Tun kayaknya gue mau makan yang makanan yang belum gue makan deh katanya. Jadi dia memesan makanan yang belum pernah dia makan. Karena udah subuh di jam 4.30 ngedropin temannya lagi ke Hotel Jayakarta tadi. Jam 5.15 Nika Ardila berniat untuk pulang dan beristirahat karena memang beliau kan memang ada jadwal syuting lagi di Bogor saat itu. Dan setelah pulang dari hotel pun tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, mobil CV kendarai oleh Nike mengalami oleng dan menabrak beton hingga menyebabkan beliau meninggal dunia saat itu juga. Tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan jika Nike belum meninggal pada saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit, seorang Nika Ardila ini meninggal dunia. Dan setelah kematian beliau, George Quinn atau dekan dari Fakultas Studi Asia yang berada di Australia melakukan penelitian tentang kebiasaan-kebiasaan orang Jawa yang melakukan ziarah ke pemakaman-pemakaman dengan penghormatan yang biasanya dilakukan orang-orang Jawa kepada tokoh-tokoh adat atau seperti halnya Wali Songo. Dan melihat penghormatan ini, hanya Nika Ardila merupakan tokoh yang berasal dari kebudayaan pop yang memiliki atau mempunyai penghormatan yang luar biasa seperti dengan sekarang ini. George Quinn ini mengatakan seperti itu karena terbukti dari setiap tahun mulai dari tanggal kematian atau tanggal kelahiran beliau atau di hari-hari biasa, makam Nika Ardila masih sering dikunjungi oleh para fansnya beliau. Nah,
Terbukti apalagi kalau pada saat hari kelahiran atau hari meninggalnya beliau, para fans itu selalu melakukan ritual khusus. Bukan ritual sih, mereka tuh melakukan pertemuan khusus seperti halnya memutar lagu-lagu beliau atau menonton film-film beliau. Itu dilakukan setiap tahun sampai dengan sekarang. Akan tetapi di hari-hari biasa itu masih banyak para peziarah yang berkunjung hanya untuk mendoakan almarhumah ini. Jadi kita semua pun juga mendoakan kepada almarhum Nika Ardila. Semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Maha Kuasa. Dan untuk kepada keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesehatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Ya itulah tadi teman-teman story tentang salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Pengaruhnya masih kuat sampai dengan sekarang ini. Gue cuma menceritakan segitu aja. Memang banyak artikel-artikel yang gue rangkum dari internet tuh banyak banget. Tapi gue ceritain dikit aja. Karena gue nanti takut salah juga ya. Nggak bagus. Dan ini gue juga udah minta izin langsung kepada fanbase-nya almarhum Nika Ardila Official. Thank you. Dan kepada AMI Award juga gue ngambil cuplikannya. Dan kepada Mustika Studio juga gue ucapkan terima kasih ya. Jadi buat kalian yang punya informasi, yang mau berbagi informasi, mau sharing, atau kalian yang mau komen juga untuk toko siapa yang mau gue bawain, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar channel gue terus berkembang ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video gue sampai dengan sekarang. See you next video, bye.